Halo semuanya, sekarang kita masuk ke materi kereaktifan dan mekanisme reaksi. Ini merupakan materi lanjutan setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang senyawa-senyawa asam karboksilat, ester, aldehid, dan keton. Nah, sebagai pengantar pada perkuliahan ini, kita harus memahami bahwa kereaktifan suatu senyawa organik atau senyawa kimia itu sangat erat hubungannya dengan nilai keelektronegatifannya. Kita tahu sendiri bahwa keelektronegatifannya itu merupakan kemampuan suatu atom untuk menangkap satu elektron supaya stabil. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan dalam sistem periodik unsur, di sini dari kiri ke kanan nilai elektronegativitasnya meningkat. Kemudian dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah menurun atau dari bawah ke atas, dia nilai keelektronegativitasnya meningkat. Bisa kita lihat oksigen memiliki nilai keelektronegativitas sebesar 3,5, sementara sulfur itu 2,5. Di sini fluorin atau fluor 4,0, sementara Cl 3,0 dan Br 2,8. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan HF atau HCl itu yang paling reaktif yang mana? Pasti jawabannya adalah senyawa H dengan F atau HF karena dia memiliki nilai keelektronegativan yang lebih tinggi. Itu kalau dalam keadaan senyawa. Tapi kalau dalam keadaan unsur ini sudah jelas di sini, ya. Selanjutnya, semakin besar perbedaan nilai keelektronegatifan pada suatu ikatan kimia, maka akan semakin mudah bereaksi. Nah, itu tadi. Jadi semakin besar nilainya atau semakin besar kemampuan untuk menangkap elektronnya, maka dia akan semakin cepat atau semakin mudah untuk bereaksi, ya. Semakin mudah suatu senyawa bereaksi, maka semakin reaktif juga senyawa tersebut dan semakin besar nilai momen dipol. Nah, kalau kita berbicara tentang momen dipol ini adalah hasil, ya, hasil dari pengurangan nilai keelektronegatifan pada suatu molekul. Misalnya H2, H dengan H dikurangkan. Kita lihat di sini nilai H berapa? 2,1. Jadi 2,1 dikurang 2,1 adalah 0, sama dengan Cl2. Tetapi untuk HF nilainya ini cukup besar. Nilai momen dipolnya 1,83. Ini berasal dari nilai keelektronegatifan F dikurang dengan H. Jadi kita lihat di sini 4,0 dikurang 2,1, jawabannya sekitar 1,83 dan seterusnya. Ya. Jadi ini juga berlaku, semakin besar nilai momen dipol, maka suatu senyawa tersebut akan semakin polar. Materi sebelumnya saya sudah pernah jelaskan, ya. Kita lanjutkan untuk beberapa reaksi berikut. Di sini adalah fluoretana, kloroetana, bromoetana. Kalau kita tinjau dari ketiga reaksi ini, kita lihat sekilas pasti yang paling reaktif atau yang paling mudah bereaksi adalah senyawa yang pertama, ya, fluoretana. Di sini dia substituennya sama, etana semua di sini, etana, yang diikatkan atau yang berikatan dengan senyawa halogen atau dengan suatu halogen, ya, FCl-Br ini suatu halogen. Kita lihat yang pertama ini akan lebih cepat bereaksi untuk membentuk etanol. Kemudian ini juga, ini reaksi substitusi, ya. Reaksi substitusi itu adalah reaksi pergantian. Jadi di sini F diganti dengan suatu gugus hidroksi atau OH. Ini bisa berasal dari H2O atau berasal dari metanol dan sebagainya. Jadi ini dihasilkan senyawa etanol, ya. Kloroetana menjadi etanol, bromoetana menjadi etanol. Ada penjelasannya di sini bahwa senyawa fluoroetana lebih reaktif dibanding senyawa fluoroetana dan bromoetana, sehingga senyawa fluoroetana lebih cepat bereaksi dibandingkan kloroetana dan bromoetana, membentuk senyawa etanol melalui reaksi substitusi. Atau kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kereaktifan itu ibarat respon kita terhadap sesuatu. Misalnya kita mau memiliki sepatu, misalnya sepatu merek Nike atau Adidas. Jadi semakin besar hasrat kita, berarti semakin cepat kita ingin mendapatkannya, gitu ya, dengan berbagai usaha. Jadi sama juga di sini, semakin besar nilai keelektronegatifan. Ibaratkan hasrat itu adalah nilai keelektronegatifannya. Ya, saya rasa bisa paham semuanya. Kemudian untuk senyawa karbonil, kita lihat di sini kereaktifannya, ya. Di sini ada senyawa keton, ada asam karboksilat, ada ester, ada aldehid, ada asam klorid, kemudian ada amida, ya, senyawa amida ini RCONH2. Di sini asam klorida ini
lebih reaktif dibandingkan asam karboksilat. Bisa kita tinjau dari struktur senyawanya. Kalau asam klorida di sini ada Cl, di sini ada OH, ya. Cl itu nilai keelektronegatifannya masih lebih tinggi dibandingkan OH. Kemudian di sini ada yang kedua asam karboksilat, kemudian selanjutnya ester, kemudian selanjutnya aldehid, kemudian selanjutnya keton. Nah, ini sebagai teori yang harus dipahami, karena ini nanti mau belajar organik 2, organik fisik, elusidasi, ini nyambung terus, ya. Jadi teori-teori dasar seperti ini harus dipahami. Kalau misalnya ditanya kenapa asam klorida lebih reaktif dibandingkan asam karboksilat, harus bisa menjawab. Ditinjau dari segi keelektronegatifannya, atau bisa juga dengan nilai momen dipolnya. Untuk mencari nilai momen dipolnya bisa dikurangkan Cl dengan C di sini, ya. Kemudian di sini bisa dengan O dengan C atau O dengan H. Nah, ini kalau untuk senyawa derivat asam karboksilat, di sini ada derivat senyawa asam karboksilat banyak, ya. Ada asam klorida, derivat itu maksudnya turunan. Jadi kalau misalnya derivat asam karboksilat, artinya adalah turunan senyawa asam karboksilat. Kita lihat di sini, ini lebih reaktif asam klorida dibandingkan anhidrid, dibandingkan ester, dibandingkan amid, dan dibandingkan karboksilat. Ya. Ini lebih reaktif, ini kurang reaktif. Kemudian untuk sifat basanya, makin ke bawah semakin basa, ya. NH2 itu bersifat basa, kenapa? Karena NH2 memiliki kekurangan elektron. Jadi ketika dia menangkap elektron, itu termasuk basa Lewis, ya. Kemampuan untuk menangkap elektron, berarti semakin banyak elektron, semakin kaya akan elektron, berarti dia semakin bersifat basa. Nah, selanjutnya kita akan lihat di sini mekanisme reaksi beberapa senyawa organik. Yang pertama kita lihat di sini hidrolisis ester. Nah, reaksi hidrolisis ester disebut juga dengan reaksi penyabunan, seperti yang biasa kita lakukan pada praktikum di lab, ya. Reaksi penyabunan. Reaksi penyabunan itu adalah reaksi suatu senyawa ester dengan suatu basa menghasilkan sabun. Kita lihat di sini. Di sini ada suatu ester RCOOR, ya. R di sini bebas, bisa CH3, bisa CH2CH3 dan sebagainya. Nah, dengan suatu basa ini OH, maka dia akan menghasilkan sabun di sini, karboksilate. Di sini sabun. Jadi untuk mekanisme reaksinya nanti kita akan lihat, ya. Nah, untuk katalis untuk hidrolisis ester ini disebut dengan reaksi saponifikasi atau reaksi penyabunan kalau bahasa Indonesianya, ya. Kemudian saponification artinya adalah pembuatan sabun. Jadi kalau misalnya kalian membuat sabun, itu yang terjadi adalah reaksi penyabunan. Berarti kalau kalian membuat sabun, berarti yang kalian siapkan harus ada senyawa ester. Senyawa ester ini bisa berasal dari lemak, ya, trigliserida, dari minyak dengan suatu basa bisa dengan NaOH, KOH dan sebagainya, banyak banget, ya. Untuk mekanisme untuk reaksi penyabunan sendiri, kalau misalnya yang untuk menggunakan minyak, ini dia trigliserida, ya, triester of glycerol. Jadi trigliserida ini di minyak itu ada esternya, gugus ester di sini, ya. Kemudian ditambahkan dengan suatu basa NaOH, basa kuat, ya, maka dia akan dihasilkan sabun. Kenapa ini dikatakan sabun? Sini, kenapa sabun itu bisa menghasilkan busa? Karena dia mempunyai gugus hidrofilik dan hidrofobik. Hidrofobik itu artinya takut air, hidrofilik itu artinya suka air, sehingga di sini menghasilkan suatu tegangan sehingga dia menghasilkan busa atau buih, ya. Kemudian kita lanjutkan tentang reduksi ester menjadi alkohol. Jadi suatu senyawa ester bisa direduksi dengan menjadi alkohol, tepatnya alkohol primer dengan suatu litium aluminium hidrid, ya, LiAl4. Di sini kita lihat ini esternya, udah, kemudian ini reagennya. Maka dihasilkan reaksi yang pertama itu alkoksid yang berbentuknya primer, kemudian dengan H3O+ dia akan menghasilkan alkohol primer, ya. Ini contohnya, udah. Ini etil penantil asetat dengan LiH4 dengan H3O+ dia menghasilkan 2 penil etanol. Ini gugus alkohol primernya, ya. Ini juga alkohol primer, ya. Mekanisme reaksinya seperti ini.
Yang pertama di sini si usailnya akan bermuatan negatif, dia akan menyerang si karbon di sini. Ya, si karbon di sini kekurangan muatan, dia akan menyerang gugus O yang di sini. Ya, sehingga dihasilkan senyawa intermediate ya melalui eliminasi dari senyawa alkoxidnya. Oke, dilanjutkan lagi dengan step yang ketiga, adisi dari kedua ion hidridanya ya, dengan Al kembali, maka dihasilkan di sini suatu garam, kemudian direaksikan lagi dengan H3O positif, maka dihasilkan alkohol primer. Kemudian yang ketiga, kita akan lihat tentang mekanisme reaksi reduksi Grignard. Ingat, kalau kita berbicara tentang reaksi Grignard, ingat dia menggunakan Ng ya, NGX. X di sini boleh senyawa halida. Nah, di sini ada suatu ester RCOOR direaksikan dengan suatu reagen Grignard, maka dia akan menghasilkan intermediat dalam bentuk tetrahedral dulu, kemudian akan dihasilkan senyawa keton. Jadi ingat, kalau misalnya ester direduksi, maka dia akan menghasilkan senyawa keton. Ya, ester juga direduksi bisa menghasilkan senyawa alkohol primer seperti yang tadi. Ya, di sini ada penjelasan bahwa ester react with 2 moles of Grignard dengan menggunakan 2 mol Grignard atau organolithium reagen. Ya, kemudian intermediate dari keton dibentuk setelah yang pertama dia diadisi. Ya, kemudian akan direaksikan untuk kedua kali dengan organometalik untuk menghasilkan senyawa alkohol. Oke, saya rasa sudah mulai pusing. Kita akan lanjutkan dengan untuk bagian kedua nantinya. Ya, tetap semangat, tetap sehat selalu, jaga kesehatan, dan sampai ketemu di video selanjutnya tentang mekanisme reaksi.